Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di tempat yang sederhana ini kita masih bisa berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya sudah datang dan sudah berpartisipasi untuk turut serta memberikan saran atau pendapat mengenai program yang akan kami rancang di mendatang di kegiatan program. Ini teman-teman sudah hadir di sini. Seperti tadi Bu Lisna telah memaparkan program yang akan dirancang untuk ke depan di sekolah kita. Nah, saya sebagai Sakit juga memiliki program yang akan saya rancang di kegiatan mendatang di sekolah kita. Nah, terkait dengan apa yang diutarakan tadi khususnya, saya juga memiliki program yang kaitannya dengan literasi. Pasti literasinya ini adalah literasi Al-Quran yang saya sebut dengan gelita. Apa itu gelita? Generasi literasi Al-Quran yang tujuannya. Nah, di sini saya dengan gerakan literasi membaca Al-Quran ini yang dilaksanakan juga sebelum memulai pembelajaran, rencananya digunakan sekali sepekan, dilaksanakan sekali sepekan. Ini kerjasama juga dengan wali-wali kelas dan terutama dengan guru PAI. Jadi saya memohon kepada guru PAI untuk terlibat aktif di dalam pelaksanaan literasi Al-Quran. Kenapa? Karena literasi Al-Quran itu berbeda dengan literasi umum. Kalau Al-Quran memang ada orang yang istilahnya ahli di dalamnya atau kompeten tentang bahasan-bahasan atau materi yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, di sini saya ingin berbeda dengan yang lalu karena ini istilahnya penguatan juga sama dengan tadi. Ada dunia literasi Al-Quran kita terapkan, tetapi saya ingin dibuatkan ini programnya, penguatannya melalui apa. Nah, saya nantinya ingin melihat anak-anak ketika berliterasi ini, saya mau guru PAI atau siswa yang dianggap kompeten di dalam masalah yang terkait dengan Al-Quran itu, dia mampu melihat temannya atau melihat siswa kita mana yang rendah sekali, mana yang kurang sekali, mana yang rendah, mana yang sedang, dan mana yang sudah mahir. Nah, inilah yang nantinya akan diklasifikasikan anak tersebut kemudian mendapatkan bimbingan yang lebih mendalam lagi dari guru PAI dengan teman sebaya. Jadi temannya dia berfungsi juga memilih temannya yang sudah berkompeten atau sudah ahli di bidang pelafalan Al-Quran. Mungkin ada ya beberapa teman itu yang bisa mampu membantu temannya dalam melafalkan Al-Quran atau membaca Al-Quran seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Saya rasa karena saya melihat adanya apa istilahnya, anak-anak itu yang lebih banyak dia menggunakan HP-nya. Jadi HP-nya itu lebih banyak dia suka membaca HP daripada baca Al-Quran. Nah, ini dasarnya sehingga saya ingin agar literasi Al-Quran ini diaktifkan kembali. Kemudian yang kedua, banyaknya siswa-siswa yang baru masuk itu memang tidak ada dasar pelafalan apa istilahnya, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik itu tidak ada. Ketika kita memberikan ujian atau seleksi masuk sekolah di SMP, ada tes yang mengacu kepada baca Al-Quran, itu banyak sekali kita dapatkan itu anak-anak yang sama sekali tidak ini. Kemudian yang ketiga, saya ingin melalui literasi Al-Quran ini anak-anak bisa berubah karakternya dari karakter yang tadinya itu lebih mengarah ke karakter yang istilahnya lebih banyak bermain, lebih banyak merusak, atau lebih banyak istilahnya dipergunakan dengan hal yang tidak positif, itu bisa diubah menjadi kegiatan yang positif.
Itu barangkali dari saya gambaran dari program yang akan saya lakukan. Bagaimana, ada pendapat dari teman-teman? Jadi ini nantinya tadi diaplikasikan atau diimplementasikan di depan ini. Kita akan atur kalau misalnya 1 minggu literasi umum, 1 minggu literasi Al-Quran. Kita akan tentukan hari apa nantinya, apakah pengertian atau Saya tuh bertanya. ya. Baik, bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Yang tadi program yang ingin direncanakan itu apa tadi itu ya? Abilitas atau generasi literasi Al-Quran. Ya, masya Allah. Sebenarnya di sini, Puang, kalau kita mau apa ya, setiap hari kita adakan itu, artinya sebelum kita belajar. Tapi saya kurang tahu mengenai guru-guru lain. Tapi kalau di agama sendiri itu, karena memang kita programkan itu di sekolah, kemarin saya lihat di situ program hariannya itu selalu ada. Saya sendiri itu ada program hafalannya dari Anas sampai Duha. Itu Anas sampai Duha itu saya bagi 2 setiap semester itu. Saya bagi 2 menjadi 11 surah. Jadi saya pribadi itu kalau mau mengajar, saya selalu meroja hafalannya. Jadi saya literasi Al-Qurannya itu sama-sama menghafal di dalam, baru kita lanjut. Tadi yang Ibu ingin terapkan itu 1 kali sepekan. Nah itu kan belum kita laksanakan 1 kali sepekan. Artinya di sini 1 kali sepekan. Dan yang tadi saya tangkap bahwa yang bertindak di sini kan yang maksudnya memiliki keahlian, termasuknya kan guru agama. Itu tidak mungkin ya guru PAI bisa handle semua. Jadi nantinya ini apakah digabungkan semua dalam sebuah tempat atau bagaimana, dan apakah hanya apa ya, Iya itu. Iya. Oke, saya tangkap sebagai guru yang terlibat langsung nantinya di literasi Al-Quran. Nah, literasi Al-Quran ini dirancang, rancangannya itu sebetulnya maunya setiap hari. Sebelum kita masuk mengajar itu, saya ingin berliterasi dulu mereka, membaca dulu Al-Quran. Tapi kalau memang itu tadi yang saya bilang tadi 1 kali sepekan diganti, berganti-gantian yang ini, kalau kita lihat bagaimana nantinya ke depannya, apakah istilahnya mampu per hari, maka kita adakan itu. Tapi kalau tidak, maka kita bergantian tadi seperti Ibu Risna. Kalau misalnya tidak bisa ya, karena ini kita lihat juga bagaimana aset manusia di dalamnya yang akan membimbing anak-anak kita. Nah, untuk literasi Al-Quran ini kan tidak bersamaan dengan mengajar, karena dilakukan 15 menit sebelum materi pembelajaran dimulai. Jadi belum totalnya, istilahnya dia belum ada, sehingga saya mau semua yang terlibat dia keagamaan, contoh Ibu Dian, Ibu Nurbaiti, dengan guru-guru agama yang lain ini, dia itu fungsinya sebagai koordinator atau memantau, bukan dia berarti dia yang terlibat langsung. Yang terlibat langsung itu adalah guru yang akan masuk mengajar pada saat itu. Contoh masuki mengajar guru matematika di kelas 9A, di 9B guru SBK. Kan sebelumnya dia mengajarkan matematika dan mengajarkan SBK, kita adakan dulu literasi Al-Quran, baca Al-Quran dulu 15 menit. Kemudian yang bertugas sebagai koordinatornya adalah guru PAI. Guru PAI inilah yang nantinya akan keliling melihat apakah di kelas 9A dia laksanakan betul. Kemudian dia melihat di situ, kita akan bekerja sama dengan anggota OSIS, nantinya anak-anak dilibatkan bagaimana. Dan nanti ke depannya kita akan adakan di Perseni, kan di Perseni biasanya ada lomba ceramah, lomba hafalan surah-surah. Nah inilah nanti dikaitkan dengan literasinya. Lewat literasi ini kira-kira mereka mampu tidak melakukan lomba hafalan surah-surah pendek atau apa dan sebagainya. Kita nantinya programkan di Perseninya. Nah di situ kita bisa melihat, oh anak-anak memang ini pada saat literasi Al-Quran dia bisa memperbaiki cara ini ya, karena
terbukti ketika lomba dia sudah agak bagus. Itu seperti itu gambarannya di Ibu Dian. Ya, jadi bukan berarti Ibu Dian sendiri yang mau bekerja, tapi tetap kita bekerja sama dengan wali kelas, tetap bekerja sama dengan guru mapel, karena sebelum pembelajaran dimulai otomatis setiap kita mau belajar membaca dulu sedikit. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, dan kemudian saya sangat salut dengan apa yang Bapak dan Ibu guru tadi paparkan, sarannya, komentarnya mengenai program yang akan kami rancang di depannya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik. Nah, syukur ya karena kita masih diberi kesehatan berkumpul di tempat ini dalam rangka mengimplementasikan suatu program ke depannya untuk sekolah kita. Sebelumnya saya ingin dulu kita meregang-regangkan tenaga atau aktivitas kita. Kalau tadi sudah jenuh duduk, silahkan berdiri. Coba berdiri. Berdiri. Nah, ikuti ya, ikuti instruksi saya. Kalau saya kasih berdiri, kita bilang kalau saya begini, saya sebut A, maka kasih begini tangannya. Kalau saya bilang Daud, kasih begini tangannya. Kalau saya bilang clap, maka bertepuk tangan. Ya, jadi ada 4 instruksi sebentar. Ketika table, maka beda itu kunci. Jadi ada 4. Up, down, clap, table. Jadi kita table-nya jalan ya. Oke, siap? Ya. Kita mulai lagi. Oke, siap? Ya. Up, down, clap, table, table, clap, up, down, table, clap. Oke. Oke, seperti tadi programnya dari Ibu Guru kita, Ibu Lisna, maka saya juga dari Guru Penggerak, ya ada program untuk kita rencanakan atau untuk kita implementasikan nanti di aktivitas kedepannya ya. Nah, kalau tadi Bu Lisna memprogramkan gerakan literasi berita, yaitu gerakan Berani Bercerita. Nah, saya memprogramkan gelitak. Gelitak itu singkatan dari gerakan literasi Al-Quran. Nah, latar belakangnya kenapa saya memprogramkan ini sebetulnya tinggal penguatan. Tidak pernah dilaksanakan di kelas, tapi kita mau mensinergikan kembali. Maka itu tidak mensinergikan kembali, kita mau melanjutkan dulu supaya nantinya kalian ini memiliki karakter. Maka kita sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran, artinya secara tidak langsung kita terlatih untuk terbiasa memiliki karakter yang baik, karena Al-Quran itu intinya mengarah ke akhlak ya. Oke, nah gerakan literasi Al-Quran ini saya rancang nantinya 15 menit sebelum kalian mendapatkan materi pelajaran. Nah, jadi 15 menit sebelum mendapatkan materi pelajaran. Misalnya, sebentar di jam pertama, jam belajarnya apa? Tadi matematika, sebelum belajar matematika kita mencoba dulu untuk berliterasi Al-Quran. Nah, berliterasi Al-Quran ini tujuannya agar kalian jangan hanya pintar membaca fotonya SMS di HP, tetapi juga lebih pintar dan masuk lagi dalam membaca Al-Quran. Dan kalau misalnya ada teman-teman kalian yang bermasalah atau masih kurang, ya sudah kesempatannya untuk ya. Oke, jadi gambarannya ya.
Iya, bagus sekali ya. Jadi ada perwakilan temannya menanyakan seperti apa modelnya atau bentuknya. Nah, tadi saya sudah memberikan gambaran bahwa gerakan literasi Al-Quran ini dilaksanakan serentak mulai dari kelas 7, 8, 9 di setiap awal pembelajaran sebelum memulai materi ya. Jadi guru-gurunya belum memberikan materi masuk. Dari setiap guru bukan berarti nanti guru agama ya, tapi semua guru mapel itu mereka berkolaborasi untuk memberikan kalian itu semacam bacaan surat-surat pendek mungkin, ataukah mungkin ada bacaan-bacaan tertentu yang sudah ditentukan atau sudah dikoordinasikan sebelumnya dengan guru agama bahwa untuk hari ini yang mau dibaca, atau mungkin hari ini kita membaca saja surah Al-Baqarah mulai dari ayat 1 sampai 5, pertemuan di depannya lagi dari ayat 6 ke 10 dan selanjutnya seperti itu. Seperti itu ya jawaban saya. Masih ada? Oke, Pak Ujang. Siapakah yang terlibat dalam program literasi Al-Quran? Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Pak Ustaz tadi menanyakan siapa yang terlibat. Bagus. Jadi kalian semua yang terlibat di dalamnya. Nah, selain dari guru mata pelajaran, guru ngapal baik, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang istilahnya di sini siswa yang memang memiliki dasar rohaniah yang bagus. Misalnya memang mereka sudah punya dasar cara membaca Al-Quran sudah pasti. Nah, itulah yang nantinya akan berusaha membantu guru baik itu melihat temannya yang sudah bagus dan hafalannya. Jadi kalau mereka dengar membaca di kelas, oh ada beberapa dan memang sudah ada mungkin yang diseleksi sebelumnya bahwa ini agak kurang nih. Nah, itu nantinya akan diberikan pimpinan tersendiri oleh guru baiknya berkoordinasi dengan teman-teman siswa yang sudah memang mahir di dalamnya. Mungkin ada yang sudah mahir membaca surat pendek, ada yang sudah mahir pola-polanya bacaannya, tajwidnya seperti ini. Itu ya. Ya, oke. Masih ada? Atau tidak ada lagi? Iya, oke. Jadi mungkin dari perwakilannya Fauzan dengan tadi temannya yang Putri itu sudah mewakili ya keingintahuannya mengenai gerakan literasi Al-Quran. Nah, saya berharap kedepannya literasi Al-Quran ini kita laksanakan betul-betul dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Jadi nanti kedepannya selain dari literasi Al-Quran ini di kegiatan kurs ini akan saya masukkan di dalamnya, misalnya lomba baca surah pendek, apalagi lomba mungkin bisa kalau ada yang pintar kaligrafi, kita melihat sampai sejauh mana mereka ini. Seperti itu ya. Ya, oke, baik, terima kasih ya atas partisipasinya hari ini mendengarkan program-program, kemudian mengemukakan sarannya kira-kira apa yang bagus ke depannya atau bagaimana modelnya dan seperti apa yang penting bagi kalian untuk literasi Al-Quran ini. Sekian ya kekurangan dan